kepala desa berprestasi dan masih sangat muda. Junaidin Mooduto Iya. SIT. Iya. Ayah Junet, Iya. nama panggilannya sehari-hari ya. Ayah Junet. Di Tombulilato disapa juga Ayah Junet, begitu? Ayah Junet. Iya. Dari yang muda sampai yang sudah sepuh? Iya, Ayah Junet. Ayah Junet tetap. Oke, luar Iya. biasa. Sehat Ayah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Warganya di sana di Tombulilato? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Sehat-sehat Sehat, begitu iya. ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, kenapa kemudian Ti Ayah tertarik untuk menjadi seorang kepala desa? Cita-citakah sejak kecil atau baru kepikiran beberapa tahun belakangan? Iya, berawal dari kebetulan studi saya adalah di bidang pemerintahan di Universitas Iksan. Waktu itu saya sementara melanjutkan studi di Bandung. Seketika teman-teman pemuda, kaum tua itu menelpon bahwa ada perhelatan Pilkades. Yep. Ya, sehingga saya memutuskan untuk tidak, karena saya fokus studi saja. Karena memang saya mau ke dunia intelektual, saya tidak mau terjun ke dunia pemerintahan dan politik. Seketika sudah ditelepon, berkas semua sudah masuk. Dimasukkan oleh kaum muda, kaum tua. Oh, bukan Ti Ayah sendiri yang Iya, ngurus? saya tidak mencalonkan, tapi dicalonkan. Oke. Ya, dicalonkan sama para pemuda bahwa ada calon yang dijagokan oleh masyarakat khususnya dari kaum muda. Sehingga saya memutuskan untuk pulang kampung dulu. Padahal saya sementara melakukan studi di Bandung waktu itu untuk S2 saya. Jadi, sudah berapa semester waktu itu studinya? kebetulan baru masuk bulan yang keempat kuliahnya. Baru bulan keempat Ti Ayah pulang karena diusulkan oleh anak-anak muda. Iya, karena besoknya itu pengambilan nomor urut. Luar biasa. Jadi saya balik. Ya. Pernah Ti Ayah tanya sama mereka, kenapa mau diusul kita? Kira-kira begitu. Ada pernah tanya? Saya pernah tanya karena apa jawabannya Ayah? Mereka yakin dengan sosok pemuda itu mampu memberi warna di desa itu. Karena memang di desa Tombulilato itu tidak ada yang kenal. Karena kita berada di tengah hutan. Bahkan desa ini kalau mau dicari di Maps kita nggak dapat. Oh begitu ya? Iya, karena di tengah hutan. Kita penjaga batas antara Sulawesi Utara sama Provinsi Gorontalo. Jadi kalau masukkan Tombulilato tidak ketemu begitu ya? Yang munculnya Bone Bolango. Tombulilato di Bone Bolango. Yang di Garut nggak ada. Ini jadi PR buat Ti Ayah? Iya. Karena memang kita tidak punya sinyal, jalannya susah diakses. Itu jadi satu tantangan dan kenapa saya mau waktu itu. Diputuskan untuk pulang, karena memang ada tantangan yang harus saya selesaikan. Ada misi yang harus saya selesaikan. Alhamdulillah, kurang lebih 7 bulan saya menjabat, yang tidak punya sinyal jaringan, jalannya susah diakses, dan desa tidak dikenal, sudah mulai dikenal di Gorontalo. Jadi pusat studi banding bagi desa-desa yang ada di Sulawesi Utara dan ada di Provinsi Gorontalo. Itu. Luar biasa. Itu di 7 bulan, 7 bulan menjabat. Junet menjabat. Apa yang terpikirkan pertama kali ketika pulang dari Bandung? Saya berpikir waktu itu bahwa mungkin ini sudah saatnya pemuda mengabdi. Dan dengan kondisi masyarakat desa ya, apalagi di tengah hutan, maka saya merupakan tantangan besar bagi seorang pemuda yang tidak punya pengalaman, tidak punya pengalaman dalam pemerintahan. Mungkin teori punya, tapi pengalaman bagaimana bermasyarakat, berdesa tidak punya. Tapi karena tekad yang kuat dibantu dengan masyarakat yang super mendukung, kurang lebih 7 bulan, cita-cita itu mulai terwujud. Harapan dari para pengusung itu sudah mulai terwujud. Persis tahun berapa ketika Ti Ayah mulai? Saya dilantik 2019 Januari, 2019. kurang lebih di bulan 8 bulan 9 sudah mulai nampak. Saya menjuarai juara 1 tingkat kabupaten waktu itu. Sehingga yang terjadi waktu itu adalah spirit baru bagi saya. Ternyata bisa. Kita mulai dari tengah hutan ini membangun Gorontalo. Kita mulai dari Gorontalo untuk membangun Indonesia. Dan alhamdulillah visi itu tercapai. Saat ini saya sudah 4 tahun ya menjabat. Sedikit lagi mau purna. Jadi alhamdulillah dengan semangat, dengan warga yang membantu saya membangun desa. Alhamdulillah desa itu sudah jadi pusat studi bagi para mahasiswa, para sekolah SMA sederajat datang untuk belajar di situ. Itu yang saat ini terjadi di desa.
Saya perhatikan berarti Ti Ayah tidak menyesal banting setir dari cita-citanya mau jadi akademisi di bidang ilmu pemerintahan, kemudian sekarang menjadi seorang praktisi langsung sebagai kepala desa. Tidak Iya, ada penyesalan sama sekali ya. kalau mau dilihat inilah mungkin jalan Tuhan yang harus saya jalankan, bahwa itu cocoknya di situ. Ya, Banyak yang menggantungkan harapan, khususnya masyarakat desa, di pundaknya Pak Kades. Makanya sedikit penyesalan itu tidak, bahkan luar biasa. kalau mau ditanya, ternyata ini adalah bagian daripada pencapaian saya sebagai seorang pemuda. Bisa menjadi seorang pemimpin di usia yang masih belia, 25 tahun waktu itu, dan bisa memberikan hal yang bermanfaat. Anda belajar dari siapa? Ada sosok yang kemudian menginspirasi to be a leader seperti sekarang? Saya kalau belajar itu, saya lebih banyak berkecimpung kemarin waktu masih mahasiswa di salah satu himpunan mahasiswa Islam. Di sana senior-senior saya juga ada Kanda Elnino Mohi, ada Edi Sijaya, ada Iskandar. Mereka yang banyak memberikan saya ilmu, memberikan saya pelajaran, dan termasuk dosen-dosen yang ada di Iksan. Sehingga saya terinspirasi, ternyata membangun negara itu tidak harus di negara, tapi dimulai dari desa. Karena ibu kandung daripada negara itu adalah desa. Luar biasa. Makanya, ibu kandung dari negara adalah desa. adalah desa. Maka kita bangun desa itu. Dan sekarang dengan berdesa saat ini, saya sudah merasakan bahwa sudah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Karena saat ini di desa itu, bersama dengan komunitas petani-petani milenial, para komunitas yang lain, bahwa dengan isu IKN yang mau masuk di Kalimantan, kita Gorontalo itu punya peluang besar dalam hal ini untuk menyuplai buah. Saat ini kita sudah di angka 50.000 buah durian montong yang kita sudah tanam. Yang target kita bahwa Tombulilat itu jadi pusat peradaban buah. Jadi buah semua, baik mangga, lengkeng, rambutan, durian montong, musangking, itu kita mulai dari sana. Tombulilato Tombulilato adalah pusat peradaban buah. Kurang lebih 2 tahun lagi akan nampak, karena kita 2020 sudah menanam. Sudah menanam dengan bibit-bibit yang produktif. Oke, kita akan explore lebih banyak lagi. Ini cerita menarik, Ayah menginspirasi banyak orang. Tapi Ayah mesti minum. Oke. Minum kopi itu Ayah ya? Iya, terima kasih. Kopi nikmat. Dengan Ti Ayah Junet kita masih bicara soal bagaimana kemudian Tombulilato itu bisa menjadi pusat peradaban, tidak hanya buah, tapi saya pikir dalam banyak hal itu bisa dicapai dengan mimpi-mimpi yang Ti Ayah deklarasikan. Terbukti pencapaiannya ada banyak sekali prestasi, tadi salah satunya juga sempat disinggung, juara 1 dalam lomba apa itu Ayah di tingkat Kabupaten Gorontalo Utara? Lingkungan bersih dan sehat. Lingkungan bersih dan sehat. Memang sebelumnya ada masalah lingkungan, kebersihan dan kesehatan di Tombulilato? Kemarin saya mengkaji dengan pemerintah desa bahwa persoalan kebersihan lingkungan dan sampah itu adalah masalah global yang perlu kita seriusi. Ditambah lagi Gorut itu mau masuk bahkan menuju kabupaten sehat. Maka saya mulai dari desa. Saya tidak mau melihat ada puntung rokok yang berhamburan di halaman rumah, di teras rumah, bahkan di jalan. Sehingga dengan gerakan yang saya buat itu adalah gerakan tukar sampah, beras tukar sampah. Beras tukar sampah. Jadi pemerintah siapkan berasnya. Siapkan beras. Siap. Kalau untuk anak sekolah kita siapkan buku, pulpen dan lain-lain. Jadi tukar sama sampah. Sehingga dengan edukasi itu ternyata lingkungan jadi bersih. Jadi lihat sampah dikumpul, diantar ke Pak Kades, nanti dikasih beras. Itu program pernah kita laksanakan dan kita berhasil menembus juara 1 sampai tingkat provinsi. Kemarin mau ke nasional tapi terhalang sama COVID-19. Itu sehingga bahkan yang lebih menarik lagi di kami itu adalah sampah yang menjijikan yang dari dari popok bayi
yang dibuang, bahkan dibuang sembarang, di kami itu diolah. Bahkan jadi nilai ekonomi tinggi. Bagaimana Anda melakukannya? Yang pertama adalah semua bayi melalui data kami di kader-kader kesehatan, semua bayi yang ada di desa itu didata. Satu hari dia bisa produksi berapa popok. Jadi dia pagi, kita kumpulnya sore. Itu dimasukkan di dalam rumah produksi, kita olah jadi pupuk yang sangat super. Bahkan pupuk itu yang kita gunakan pada tanaman buah, tanaman sayuran yang ada di pekarangan. Karena kita juga termasuk desa penyangga inflasi yang ada di Provinsi Gorontalo. Pangan kita harus aman. Dengan pupuk tadi, sampah tadi itu popok, puntung rokok yang kita olah jadi pupuk, juga jadi hama untuk mengusir hama. Sehingga tidak ada sampah yang terbuang percuma, kita olah. Bahkan sekolah di Kabupaten Gorontalo sudah melaksanakan studi di situ kaitan dengan pengolahan sampah. Luar biasa. Iya. Anda mengubah tantangan itu jadi peluang yang menguntungkan bagi desa Tombulilato. Iya, karena kalau mau dipikir, lihat dari letak geografis desa itu ada di tengah hutan. Ngapain kita harus sehat? Ngapain kita harus bersih? Tapi membangun negeri itu dimulai dari desa. Kita revolusi dulu mental para warga. Jadi semua harus berperilaku bersih, sehat. Sehingga saya di 2020 itu memberanikan diri. Satu-satunya desa di Gorut dari 123 desa untuk deklarasi bersama seluruh OPD dan Pak Bupati bahwa kami siap di deklarasi STBM. STBM apa ya? Ya, sanitasi berbasis lingkungan. Jadi untuk pengolahan air minumnya, BAB tidak sembarang. Padahal di tengah hutan ini loh. Terus untuk pembuangan limbah, sampah rumah tangga dan lain-lain. Ini yang kita deklarasi bahwa kita sudah hidup sehat. Sehingga Pak Bupati sampaikan bahwa apa yang menginspirasi Tiaya. Almarhum kemarin menyampaikan ke saya mau bantu Gorut dari desa. Menuju kabupaten sehat. Alhamdulillah dengan gerakan yang kami lakukan, ada beberapa desa yang sudah terinspirasi dan melakukan hal yang sama. Untuk melakukan hidup bersih dan sehat. Itu yang kami lakukan. Kedua, bagaimana masyarakat punya gerakan hidup sehat. Jadi setiap pekarangan itu wajib menanam buah. Wajib menanam buah. Ya. Baik buah pepaya yang mudah dan cepat panen. Sehingga kebutuhan vitamin yang dari buah itu tidak perlu kita beli di pasar atau di tempat buah. Dengan kita panen yang ada di pekarangan. Begitu juga seluruh pekarangan wajib menanam barito. Jadi tidak ada masyarakat itu yang belanja di luar. Mereka bawang, rica, tomat dapat dari halaman sendiri. Dapat dari halaman. Sehingga menuju desa mandiri. Sehingga di 2019 status desa saya itu berada di sangat tertinggal. Tetapi di 2021 saya berada di desa mandiri. Dari sangat tertinggal menuju desa mandiri. Ya, Puncak kemarin menerima penghargaan dari Pak Menteri Desa untuk PIN Desa Mandiri dalam waktu 3 tahun. Ternyata yang saya lakukan adalah sebenarnya cuma sugesti yang saya lakukan, Pak. Saya lakukan adalah dengan merubah revolusi mental dari masyarakat itu sendiri. Jadi bukan diajak mereka harus bantu desa, tidak. Mentalnya yang dirubah. Oke, ini menarik sekali. Dengar-dengar juga desa Tombulilato menjadi desa unggulan dalam hal potensi wisatanya. Iya. Tidak hanya tadi soal bagaimana menjadi pusat peradaban buah, tapi Ayah juga berkonsentrasi di aspek pariwisata. Iya. Bagaimana dengan itu? Ketika saya mengkaji kurang lebih 3 tahun desa ini, bahwa salah satu potensi yang bisa diolah dan bisa mendapatkan nilai ekonomi di masyarakat adalah dengan mengembangkan wisata. Di kami itu punya sumber daya alam yang luar biasa melimpah. Kami punya potensi sungai yang sangat jernih. Sungai sehingga dalam waktu dekat ini kami akan launching untuk wisata arum jeram. Karena di Gorontalo wisata olahraga air itu sangat kurang. Nah ini kami dalam waktu dekat ini kurang lebih mungkin bulan depan ya. Bulan depan? Bulan depan kami akan launching arum jeram, berenang di air yang sangat jernih. Luar biasa. Kedua potensi yang kami miliki adalah kami memiliki Danau Bidadari. Danau Bidadari ini merupakan sentral daripada buah. Jadi ada danau di tengah hutan yang ketika kita lihat itu tidak ada satupun sampah. Ini danau alami, danau alami. Danau alami. Okay. Yang oleh desa sudah mengambil bahwa ini adalah peluang sangat besar. Bahkan kemarin kami telah mengundang anak-anak dari Genpi, Gorontalo Utara, generasi pesona Indonesia. Kemarin mereka sudah melihat langsung bahwa itu potensi sangat luar biasa.
kami sudah master plan-nya sudah kami buatkan bahwa kurang lebih 25 hektar itu dipusatkan untuk buah di tengah danau. Itu sangat potensi dan tempat wisata baru nanti akan hadir di Gorontalo, khususnya di Tombulilato. Orang-orang akan berkunjung ke Tombulilato, menikmati sungainya dengan arung jeram, juga menikmati Danau Bidadari. Plus makan buahnya di sana. Plus makan buahnya. Yes. Ayah juga tentu punya pengalaman menarik. Sudah 4 tahun ya sekarang Iya. jadi kepala desa. Salah satu mungkin yang kira-kira kalau dengan sangat cepat Ayah mau dapat ingat pengalamannya sampai dengan saat ini. Pengalaman menjadi seorang kepala desa kurang lebih 4 tahun adalah di usia yang masih belia waktu itu, diperhadapkan dengan persoalan di desa yang jam 1, jam 2 itu bagi seorang kepala desa itu adalah jam-jam yang sangat pro. Karena di jam-jam begitu warga banyak datang di rumah. Jam 1 dini hari, jam 2 dini hari, warga malah datang. Malah gitu datang. Ya? Dengan membawa berbagai macam persoalan. Hampir setiap malam. 2019 seingat saya waktu itu. Karena memang belum banyak edukasi yang saya lahirkan waktu itu. Alhamdulillah dengan 4 tahun terakhir ini, warga sudah jarang datang di jam-jam seperti itu. Karena mereka sudah terubah mindset-nya, berpikir mereka, mentalnya sudah terubah. Sehingga pengalaman-pengalaman mengatasi persoalan di tengah malam itu sudah hilang. Itu benar. Sekarang Anda menikmatinya. Saya menikmati. Luar biasa. Ayo kita minum kopi lagi. Ya. Kita masih akan lanjutkan di sesi berikutnya. Ayah Junet ternyata hobinya sepak bola begitu ya. Ketertarikannya di pertanian, mengawinkan keduanya bagaimana Ayah? Iya. Persoalan sepak bola ini sudah menjadi salah satu bagian dari hidup saya. Salah satu bagian dari hidup ya? Dari kecil memang? Dari kecil. Karena memang dengan sepak bola itu saya mampu menyatukan antara hobi, warga, dan diri saya. Menyatukan hobi, warga, dan diri saya. Warga? Iya. Warga Tombulilato iya, maksudnya? menyatu dalam hobi sepak bola itu. Karena saya yakin dengan sepak bola itu kita mampu mengolahragakan masyarakat. Kebetulan di saat saya jadi kepala desa, saya sudah mendirikan sebuah organisasi sepak bola yang kita beri nama Sekolah Sepak Bola Tombulilato. Sekolah Sepak Bola Tombulilato. Aktif Ayah sampai dengan sekarang? Iya, tapi masih skop lokal. Ya, ya, alhamdulillah dengan metode itu begitu banyak pemuda yang kita backup yang tidak terlibat dalam kasus miras, narkoba, karena mereka bicara tentang bola. Pasti menjaga diri, tidak merokok. Sehingga saya yakin dan percaya dengan metode sepak bola yang saya bawa untuk mengawal para pemuda itu ternyata berhasil. Terbukti begitu banyak pemuda yang ada di desa itu, mereka tidak tertarik lagi dengan miras, tidak tertarik dengan narkoba, mereka fokus untuk pengembangan diri. Awalnya malah masalahnya di situ? Iya, masalahnya di situ. Oke. Jadi saya bilang hanya sepak bola yang bisa masuk di kalangan para pemuda ini. Dan alhamdulillah terbukti. Dari U10 sampai senior saat ini saya tangani. Untuk dilatih, mereka untuk bahkan kemarin mereka untuk memberikan support mendatangkan hanya skop Liga Dusun saja mendatangkan mantan pemain timnas. Oh, luar biasa. Oktomaniani untuk memberikan edukasi dan spirit bagi sepak bola yang ada di desa. Itu salah satu sehingga hobi ini sudah mendarah daging. Hobi yang kemudian juga bermanfaat. Bagi warga begitu ya. Bagaimana dengan hal lain? Iya, apalagi kadang juga bola itu jadi bermasalah dengan istri begitu. Terlalu cinta sama bola, kadang istri protes. Iya. Ada tantangan seperti itu juga? Ada tantangan juga. Ada. Padahal bola itu bagi saya adalah sebuah organisasi yang mampu memberikan nilai positif bagi masyarakat yang ada di desa. Luar biasa. Bagaimana dengan pertanian? Persoalan pertanian di kami kurang lebih 97% adalah warganya adalah petani. Jadi di Tombulilato itu setelah sholat subuh kita kesulitan untuk mendapatkan warga yang ada di pemukiman. Mereka sudah berbondong-bondong
menuju ke lokasi ataupun di lahan pertanian. Saat ini kami sementara pengembangan untuk durian musangkingnya, terus alpokadonya, jambu kristal, rambutan binjainya, bahkan lengkeng, dan mangga-mangga okulasi yang itu warga selain tanam jagung, mereka fokus karena diwajibkan menanam buah. Selain menjaga alam, kita juga menjaga agar tidak terjadi bencana banjir. Jadi selain mereka menanam jagung, kami tumpang sarinya sama buah. Jadi selain mereka mendapatkan nilai ekonomi, mereka juga mendapatkan, mereka sama-sama menjaga alam. Jadi 2027, keyakinan saya sebagai kepala desa, 2027 kita sudah pada panen buah di Tombulilatu dan memberikan nilai ekonomi yang sangat tinggi di desa. Itu kami yakin sekali sesuai dengan kajian kami. Karena kami purna nanti di 2025. 2025. Sudah purna. 2027 sudah pada panen semua. Luar biasa sekali ya. Ini tentu saja menggabungkan antara hobi atau ketertarikan di Ayah dengan kebutuhan masyarakat. Ini sesuatu yang bagi saya perlu dan sangat patut untuk diapresiasi. Ada rencana-rencana Ayah ke depan, misalnya 2027 ya nanti selesai. Apa yang akan dilakukan oleh seorang Ayah Junet? Untuk apa yang saya lakukan setelah saya purna nanti di 2025, saya ingin membuat suatu komunitas yang fokusnya menjaga alam. Menjaga alam dalam ini adalah mengembangkan perkebunan buah. Karena di kami itu adalah desa paling luas hutannya. Yang bisa kita kelola, kita bisa tanami. Maka setelah nanti saya tidak menjabat sebagai kepala desa, saya akan fokus pada perkebunan buah bersama dengan warga. Meskipun tidak lagi menjadi halipanya mereka, saya akan menjadi bagian dari warga untuk mengembangkan ekonomi melalui buah. Karena kami yakin dan percaya ketika di Kalimantan sudah jadi ibu kota negara, yang bisa suplai buah itu hanya Gorontalo, Makassar, dan Sulawesi Utara. Dan ini peluang yang harus ditangkap oleh para warga khususnya yang ada di Gorontalo. Dan kami di Tombulilatu sudah memulai. Kami yakin dan percaya 2027 kami sudah pada panen dan ekonomi kami pasti lebih meningkat dari desa-desa yang lain. Luar biasa. Perjuangan Anda untuk Tombulilatu sekali lagi sangat patut diapresiasi. Terima kasih Ayah sudah ngopi bareng di TVRI pada kesempatan yang keren ini. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, menikmati arung jeram, menikmati danau bidadari, dan tentu saja surga buah yang ada di Tombulilatu. Teman ngopi bareng juga tentu kita dorong untuk sama-sama visit Tombulilatu. Terima kasih Ayah. Mari kita lanjutkan ngopinya. Kesempatan yang keren ini.